Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek dari mata kuliah Business Intelligence yang dimana dengan judul pengelolaan data penjualan pada PT Pacific Mitra Lestari dengan menggunakan Tableau. Sebelumnya, eh, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di sini anggota kelompok kami yaitu ada Bagus Aprilianto, lalu juga ada saya Diki Wijaya, ada Eni Murtiarti, dan juga ada Nur Fitriana Fajrin. Oke, baik, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Latar belakang PT Pacific Mitra Lestari, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan granit tiles dan memiliki berbagai jenis motif, ukuran, dan juga warna dengan jumlah yang banyak. Demi meningkatkan penjualan dan melihat tren penjualan granite tiles, ke depannya dibutuhkan penerapan aplikasi Business Intelligence atau BI untuk membantu pengelolaan data dan memprediksi tren baru dalam bisnis granite tiles, sehingga menghasilkan visualisasi data yang lebih baik yang berguna untuk pengambilan keputusan dan peningkatan layanan. Next. Dashboard sistem bisnis intelijen yang digunakan yaitu Tableau. Data yang ditampilkan berbentuk dashboard yang berisikan informasi yang dibutuhkan. Tableau diharapkan dapat mengoptimalkan proses pembuatan laporan penjualan dan pengambilan keputusan. Manfaat penelitiannya, yang pertama yaitu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan bisnis intelijen dalam pengelolaan data penjualan, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penggunaan Tableau dalam konteks bisnis intelijen. Dan penelitian ini dapat memberikan panduan praktis dalam penerapan Tableau untuk mengelola data penjualan, menghasilkan visualisasi data, dan memprediksi tren penjualan. Manfaat selanjutnya yaitu bagi perusahaan lain yang bergerak di bidang serupa, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengimplementasikan bisnis intelijen berbasis dashboard sistem untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Dan bagi bisnis user, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai penggunaan Tableau untuk mendukung analisis informasi bisnis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi penerapan Tableau sebagai alat bisnis intelijen dalam pengelolaan data penjualan, menghasilkan visualisasi data penjualan yang informatif, dan memprediksi tren penjualan granitas di masa depan dengan menggunakan Tableau, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional penjualan, serta mendukung pengambilan keputusan di PT Pacific Mitra Lestari melalui penerapan Tableau. Memudahkan perusahaan dalam memberikan informasi yang lengkap dan detail kepada customer mengenai produk, membantu admin dalam mengelola proses pembelian, dan yang terakhir untuk mempermudah pembeli dalam melakukan pemesanan dan transaksi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam ruang lingkup yang terdiri dari 5 ruang lingkup. Yang pertama yaitu ruang lingkup data yang menggunakan data penjualan Granitels pada PT Pacific Mitra Lestari yang mencakup informasi mengenai motif, ukuran, warna, jumlah penjualan, waktu penjualan, dan lokasi penjualan. Yang kedua yaitu ruang lingkup teknologi yang berfokus pada penggunaan Tableau sebagai alat bisnis intelijen untuk pengelolaan data penjualan. Tableau digunakan untuk mengimpor data dari berbagai sumber, memproses data, dan menghasilkan visualisasi yang informatif.
Yang ketiga yaitu ruang lingkup proses yang mencakup proses pengelolaan data mulai dari pengumpulan data, pembersihan data, transformasi data, hingga visualisasi data menggunakan tabel law. Yang keempat yaitu ruang lingkup implementasi yang mencakup persiapan infrastruktur, pelatihan pengguna, integrasi data dari berbagai sumber, dan penyusunan dashboard yang relevan bagi pengambil keputusan di perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ruang lingkup analisis yang mencakup bagaimana tabel law membantu memprediksi tren penjualan, mengidentifikasi pola penjualan, dan memberikan wawasan yang berguna bagi pengambilan keputusan strategis. Untuk selanjutnya yaitu bahan penelitian yang terdiri dari data penjualan, perangkat lunak, serta perangkat keras. Nah, di data penjualan terdiri dari motif granite tiles, ukuran granite tiles, warna granite tiles, jumlah penjualan, waktu penjualan yang berisikan tanggal dan waktu, serta lokasi penjualan. Selanjutnya ada perangkat lunak. Yang pertama terdiri dari tabel desktop untuk membuat visualisasi data dan dashboard. Yang kedua, database management system atau DBMS, yaitu tempat penyimpanan data penjualan yang akan diintegrasikan dengan tabel law yang berupa MySQL, SQL Server, atau PostgreSQL. Dan yang terakhir yaitu spreadsheet software seperti Microsoft Excel atau Google Sheets untuk pengolahan awal data sebelum diimpor ke tabel law. Selanjutnya ada perangkat keras yang terdiri dari komputer atau laptop dengan spesifikasi yang memadai untuk menjalankan tabel law dan mengolah data besar, serta server penyimpanan data untuk menyimpan data penjualan yang diambil dari berbagai sumber. Selanjutnya masuk ke metode penelitian yang terdiri dari 6 metode penelitian. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data sekunder ini mencakup informasi penjualan dari periode tertentu untuk analisis tren dan efektivitas operasional, serta wawancara observasi, yaitu melakukan wawancara dengan staf dan manajer penjualan. Yang kedua yaitu pembersihan data, dengan menghapus data duplikat, mengatasi data yang hilang dan tidak lengkap, serta memperbaiki kesalahan entry data. Yang ketiga yaitu transformasi data, terdiri dari normalisasi data, penggabungan data dari berbagai sumber, pengaturan format data agar sesuai dengan kebutuhan tabel law. Yang keempat yaitu integrasi data dengan tabel law. Yang pertama, mengimpor data yang telah dibersihkan dan ditransformasikan ke tabel law, serta menghubungkan tabel law dengan database perusahaan untuk pembaruan data secara otomatis. Yang kelima yaitu pembuatan dashboard, mendesain dan membuat dashboard yang interaktif dan informatif di tabel law, serta menyusun berbagai visualisasi data seperti grafik, tabel, dan peta untuk menampilkan informasi penjualan. Serta yang terakhir yaitu analisis data, dengan menganalisis data penjualan menggunakan visualisasi yang dibuat di tabel law untuk mengidentifikasi tren dan pola penjualan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya itu kita masuk ke dalam prosedur penelitian, yang dimana ada tahapan awal, yaitu mulai dari kita melakukan studi literatur dengan menyiapkan perangkat keras dan perangkat lunak yang kita butuhkan, serta juga kita mengumpulkan data awal. Lalu yang kedua, dari pengumpulan dan pengolahan data, yang dimana kita juga melakukan pembersihan dan juga transformasi data, serta mengintegrasikan data dengan tabel. Lalu yang ketiga, termasuk dengan pembuatan dan pengujian dashboard, dengan mendesain dan juga membuat dashboard di Tableau. Kemudian melakukan pengujian untuk memastikan bahwa dashboard tersebut berfungsi dengan baik. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke dalam tahap analisis dan interpretasi,
yang dimana kita melakukan analisis data menggunakan dashboard, lalu menginterpretasikan hasil analisis tersebut, dan juga kita membuat laporan hasil penelitian. Dan selanjutnya itu kita melakukan penyusunan laporan. Dalam menyusun laporan tersebut, kita mencakup dari latar belakang, metode, hasil analisis, dan juga kesimpulan serta rekomendasi. Nah, lalu masuk ke dalam hasil penelitian, yang dimana penelitian ini menggunakan metode wawancara serta observasi pada perusahaan PT Pasifik Mitra Lestari dan mendapat beberapa data penjualan dengan spesifikasi. Yang pertama yaitu ada data penjualan Januari pada tahun 2024 sampai dengan bulan Maret tahun 2024 atau kuartal 1 2024. Lalu yang kedua dengan detail waktu secara weekly. Dan yang ketiga nama toko konsignment, dan juga yang keempat value penjualan per kategori ukuran. Nah, di sini merupakan hasil penelitian dengan data penjualan kuartal 1, yang dimana data penjualan ini masih bersifat data mentah yang belum diolah menggunakan software Tableau. Jadi data di sini masih berformat CSV yang bisa dibuka filenya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengolahan data menggunakan tabel laut. Yang pertama, kami harus atau kita harus mengimpor data ke dalam tabel laut tersebut yang telah dibersihkan, dinormalisasi, dan berformat bisa macam-macam sebetulnya, bisa CSV, bisa format Excel, XLSX, dan lain-lainnya. Nah, setelah diimport, maka nanti akan muncul data-datanya tersebut. Oke, next. Nah, ini salah satu pengolahan data menggunakan tabel laut dengan memilih hal apa yang ingin kita gambarkan atau visualisasikan di dalam tabel laut. Misalkan kita ingin memilih toko mana dengan di waktu tertentu dengan kuantiti berapa, itu bisa kita visualisasikan. Tinggal kita klik aja berdasarkan kategori apa yang kita ingin visualisasikan. Next. Ini salah satu beberapa contoh lah dari hasil visualisasi datanya tersebut. Next. Ini yang tadi sebelumnya adalah misalkan yang tadi sebelumnya itu ada visualisasi data berdasarkan waktu. Tadi ada kita ngambil di kuartal pertama penjualan di PT Pasifik Mitra Lestari. Kemudian ini bukan berdasarkan waktu, kalau ini berdasarkan produk terlaris, misalkan berdasarkan ukuran atau berdasarkan tipe motif dan berbagai macam hal lainnya. Ini bisa divisualisasikan menggunakan berbagai macam table atau chart atau diagram seperti pie chart, kemudian line diagram, dan lain-lainnya. Next. Ini salah satu hasil visualisasinya juga. Ini penjualan pada toko dengan kuantiti terbanyak di kuartal pertama 2024. Next. Nah, setelah kita visualisasikan hal-hal apa saja yang kita butuhkan dalam visualisasi ini, dari sini kita bisa membuat sebuah dashboard yang interaktif. Dari sini kita bisa membuat beberapa keputusan atau kita bisa melihat tren apa yang sedang berjalan pada perusahaan tersebut. Pada kasus ini kita pada PT Pasifik Mitra Lestari.
seperti yang bisa kita lihat di sini, kita bisa tahu penjualan terbanyak di bulan apa. Misalkan di sini ada di kuartal pertama 2024. Seperti yang bisa kita lihat di kuartal pertama 2024 yaitu di bulan Januari, dunia bangunan BSD itu memiliki penjualan tertinggi. Namun di bulan-bulan selanjutnya itu penjualannya menurun dibandingkan dengan toko-toko lain. Kalau untuk kuartal pertama saja sebetulnya belum bisa kita gunakan sebagai apa ya, prediktif analisis. Mungkin hanya bisa sekedar kita membaca tren yang sedang berlangsung di kuartal pertama. Untuk prediktif analisis mungkin bisa di kuartal 2, 3, 4 dan tahun-tahun selanjutnya itu kita bisa membuat prediktif analisis juga dari situ dengan membaca pola per tahunnya. Kayak misalkan nanti sehabis misal liburan gitu, mungkin Idul Fitri dan sebagai macamnya, itu pasti penjualan akan menurun. Nah, dari situ kita bisa membaca pola-pola dengan tren di pasar. Nah, dari situ kita bisa membuat berbagai macam keputusan. Apakah kita akan eh, apa ya, kayak menjual produk itu marketingnya besar-besaran tuh di bulan apa, kemudian kita harus order barang apa, di toko mana kita harus kirim, berapa banyak, dan macam-macam lainnya. Itu bisa kita ambil keputusan dengan bisnis intelijen menggunakan salah satunya dengan Tableau. Oke, next. Oke, baik. Selanjutnya kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Tableau sebagai alat bisnis intelijen di PT Pasifik Mitra Lestari efektif dalam mengelola data penjualan Granite Tiles. Visualisasi data yang dihasilkan mempermudah pemahaman terhadap tren dan pola penjualan serta mendukung prediksi penjualan di masa depan. Dashboard interaktif yang dirancang meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan dan efisiensi operasional perusahaan. Secara keseluruhan, penggunaan Tableau mendukung strategi bisnis PT Pasifik Mitra Lestari dengan menyediakan wawasan yang mendalam dan relevan untuk meningkatkan kinerja penjualan. Namun untuk saat ini, PT Pasifik Mitra Lestari di lapangan belum menggunakan alat bantu sebagai bisnis intelijen untuk membaca tren pengambilan keputusan dan lain-lainnya. Saran dari kami adalah bagi PT Pasifik Mitra Lestari bisa menggunakan alat bantu untuk bisnis intelligence, menggunakan Tableau atau Power BI dan berbagai macam alat bantu lainnya untuk menunjang bisnis intelligence pada PT Pasifik Mitra Lestari. Mungkin cukup sekian dari kami presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.